Pemirsa masih di IDX Extension Closing pemirsa, dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemerintah berencana memberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat sebagai kompensasi atas rencana kenaikan harga bahan bakar bersubsidi dalam waktu dekat. Lantas, mampukah pemberian bansos tersebut juga berdampak pada kinerja emiten di sektor barang konsumsi? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Isu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang masih beredar belakangan ini juga berdampak pada pasar saham secara sektoral. Meski demikian, indeks sektor energi dan barang konsumsi cenderung menguat di antara pelemahan yang terjadi di hampir semua sektor saham di Bursa Efek Indonesia. Saat ini pasar masih menanti keputusan pemerintah soal kenaikan harga BBM karena mencemaskan efek domino dari kenaikan harga tersebut. Dan kalangan analis menilai selama isu kenaikan harga BBM subsidi masih bergulir, pasar saham masih cenderung tertekan. Meski sektor saham yang tertekan isu kenaikan BBM hanya bersifat temporer. Analis BRI Danareksa Sekuritas Helmi Kristanto dalam risetnya 24 Agustus lalu menyebut bahwa kenaikan harga sebesar Rp1.000 per liter untuk Pertalite akan berpotensi pada kenaikan inflasi hingga 1%. Sementara pada saat bersamaan, konsumsi rumah tangga diproyeksikan akan tergerus 5,2% pada kuartal 3 di tahun ini. Adapun sejumlah sektor yang direkomendasikan analis Danareksa apabila BBM subsidi harganya dinaikkan adalah perbankan, konsumer primer, telekomunikasi, batubara, dan daging unggas yang masuk dalam sektor saham defensif. Dan di tengah rencana kenaikan harga BBM subsidi tersebut, pemerintah mengumumkan tambahan alokasi bantuan sosial senilai Rp24,17 triliun. Kebijakan tersebut diumumkan setelah Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan menyiapkan langkah alokasi anggaran sebagai dampak rencana kenaikan BBM subsidi yang akan segera diumumkan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, terdapat 3 jenis bantalan sosial tambahan yang disiapkan, yakni bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah, serta subsidi transportasi dan tambahan bansos di daerah. Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan. Penyaluran BLT akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia ke rumah-rumah penerima bantuan untuk mempercepat proses penyaluran. Risma memastikan PT Pos Indonesia memiliki kewajiban mengantar bantuan tersebut hingga ke rumah penerima. Mereka nggak keberatan datang ke kantor pos. Tapi PT Pos kewajibannya melaporkan kepada saya itu foto rumah sama foto dia di rumah itu. Kenapa itu? Jadi dokumenku sekarang udah lengkap, data itu bukan hanya by BNPA, by address dan by name, tapi juga ada foto rumahnya, terus foto kondisinya rumahnya. Jadi Equity Analis Kanaka Hita Solvera William Wibowo kepada IDX Channel mengatakan pemberian bansos kepada masyarakat miskin bisa berdampak positif terhadap pendapatan emiten sektor konsumer. Namun menurut William, dampak pembagian bansos bagi emiten konsumer tidak begitu besar. Hal itu karena inflasi di Indonesia saat ini sudah cukup tinggi dan berpotensi semakin meningkat jika harga BBM dinaikkan. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, Bayu Pradana, IDX Channel.